Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas beberapa cara berpikir yang kemudian keliru, tidak terstruktur, tidak tersistematis, yang kemudian menonjol di desa hari ini. Judul pembahasan kita pada kali ini adalah mengkritik nalar desa. Fenomena kekinian yang banyak kita temukan di beberapa desa, terutama di desa pinggiran. Beberapa nalar yang kemudian dimainkan itu tidak menggambarkan bagaimana kemudian kita melihat kemajuan desa ke depannya. Salah satunya seputar pendidikan. Masyarakat desa banyak melihat pendidikan tidak menjadi hal penting bagi anak-anak, bagi masyarakat desanya, dan bagi tujuan desanya. Kali ini kita akan membahas itu secara detail, kira-kira beberapa cara bernalar yang kira-kira keliru kita lihat dan kita temukan di masyarakat desa hari ini. Mungkin kalau kita pakai istilah yang kemudian dikemukakan oleh Rocky Gerung, ini menjadi satu kata yang menjadi fenomena sampai hari ini, yaitu dungu. Dungu adalah cara bernalar yang keliru yang kemudian menjadi cara bernalar umum pada hari ini. Fenomena-fenomena yang kita temukan, apalagi di bawah hari ini, menaiknya tingkat pendapatan masyarakat, perputaran ekonomi yang terjadi di bawah sampai hari ini, sampai pada tataran 2 miliar per tahun. Dan itu dibuktikan pada data pada tahun 2020 yang lalu. Tetapi kemudian banyak kasus-kasus sosial yang kemudian banyak kita lihat sampai hari ini. Misalnya pencurian motor, pencurian ternak masyarakat, dan kemudian banyak kasus-kasus yang menimpa anak-anak kecil. Di beberapa perempatan desa hari ini, kita banyak menemukan bahwa anak-anak banyak yang mengisi kesehariannya dengan main game. Tidak ada pola-pola produktif yang kemudian dimainkan. Ini tidak lebih baik, dan ini merupakan impact daripada kemudian pendidikan disepelekan di tengah masyarakat. Masalah pertama yang kemudian kami temukan adalah bagaimana kemudian keluarga dan masyarakat membebankan tugas pendidikan itu hanya kepada pendidikan formal, tetapi tidak menghidupkan bagaimana kemudian pendidikan keluarga menjadi hal yang penting bagi anak-anak. Dalam Islam kemudian kita ketahui secara bersama bahwa madrasah pertama bagi anak-anak adalah keluarganya, yang terutama adalah ibunya. Jadi kemudian kita ketahui secara bersama bahwa tidak boleh kemudian kita melemparkan tugas pendidikan itu hanya kepada sekolah saja, tetapi orang tua dan keluarga tidak memberikan kontribusi dan sumbangsi yang lebih besar selain daripada finansial mereka. Secara real kita akan ketahui secara bersama berapa waktu yang kemudian digunakan oleh anak-anaknya di sekolah. Kalau kita ukur-ukur dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang, mereka hanya memiliki waktu nggak lebih kurang daripada 8 jam. Tetapi kemudian persoalannya, mereka mempercayakan pendidikan anak-anaknya hanya pada 8 jam ini. Apakah kemudian hasil pendidikan kita akan memberikan efek yang optimal? Itu menjadi persoalan. Dan banyak kita ketahui dari sejarah-sejarah masa lalu, sejarah Eropa, sejarah Islam, bahwa optimalnya pendidikan akan didapatkan oleh seorang anak ketika kemudian hidupnya pendidikan keluarga, dan bagaimana kemudian dia balance dengan pendidikan formal. Kita pelajari dari salah satu kisah yang kemudian dicerminkan oleh salah satu tokoh, yaitu Thomas Alva Edison. Dia tidak hanya saja diajar di lingkungan formalnya, tetapi kemudian keluarganya yang menjadi hidup. Sejak kecil dia diajarkan matematika dan fisika, sehingga dia mampu menemukan lampu pijar yang sering kita bicarakan sampai hari ini. Dan kemudian kalau saya membuka aib pendidikan yang kemudian perlu para orang tua ketahui, perlu masyarakat ketahui, bahwa kepercayaan Anda semua terhadap pendidikan formal tidak lebih baik daripada bagaimana kemudian Anda ekspektasi tentang pendidikan formal. Para guru hari ini, pada kasusnya, mereka lebih banyak mengejar bagaimana kemudian mereka mendapatkan akreditasi yang baik, gaji yang mapan, dan sebagainya. Tetapi perhatiannya tidak lebih baik daripada jam kerja itu. Mereka lebih datang sebagai seorang pengajar
datang dengan tuntutan bagaimana kemudian memenuhi jam ngajar, tetapi tidak menjadi seorang pendidik yang akan bagaimana kemudian menjadi tolak ukur dan tauladan bagi anak-anaknya sampai di masyarakat. Kita banyak melihat bahwa tipikal-tipikal guru hari ini menjadi pengajar, bukan pendidik. Bukan mereka yang perhatikan di tengah kampung. Bukan mereka yang akan tetap mengajarkan bagaimana hal-hal spesifik sampai kecil. Lalu kemudian, cara bernalar kedua yang banyak kami temukan keliru di tengah masyarakat adalah mereka memetakan bahwa output pendidikan hanya sebatas bagaimana kemudian seorang anak atau seorang pemuda untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi menjadi masalah bahwa orang diberikan pendidikan bukan pada sebatas itu, tetapi bagaimana kemudian karakter dan otaknya terdidik. Saya korelasikan dengan aspek pertama tadi. Menjadi seorang pendidik bukan saja tentang bagaimana kemudian menjadi tuntutan pekerjaan, tetap menjadi seorang yang terdidik adalah tuntutan untuk bagaimana kemudian kita menjadi ayah dan ibu yang cerdas bagi anak-anaknya. Sehingga ketika kita korelasikan dengan aspek yang pertama bahwa kita akan menjadi orang tua yang cerdas, yang bisa menghidupkan pendidikan keluarga, sehingga anak tetap mendapatkan pendidikan di rumah dan kemudian mendapatkan pendidikan di sekolah, dan sehingga dalam setiap harinya mereka optimal untuk mendapatkan pendidikan, sehingga output mereka pun akan bagus nanti. Jadi saya ingin menghajar dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi kemudian argumentasi yang mengatakan bahwa output daripada pendidikan adalah hanya untuk pekerjaan. Tetapi lebih daripada itu, mereka dituntut untuk menjadi bapak ibu yang baik bagi untuk anak-anaknya, yang menjadi pendidik, yang menjadi inspirasi dan tauladan bagi anak-anak. Fenomena cara bernalar yang ketiga yang banyak kami temukan adalah bagaimana kemudian masyarakat dan orang tua banyak menyepelekan bahwa pendidikan di nomor 2 kan dibandingkan ekonomi. Banyak kasus-kasus di Wawo dan banyak kasus-kasus di daerah pesisir yang banyak kita temukan hari ini, bahwa orang tua lebih mementingkan ekonomi daripada bagaimana kemudian pendidikan menjadi penting bagi anak-anaknya. Orang tua dengan sengaja mengajak anak-anaknya untuk bekerja ketika jam sekolah, menyuruh mereka untuk bolos hanya untuk membantu mereka di sawah dan ladang. Persoalannya adalah ini yang menjadikan bahwa nalar-nalar ini yang kemudian tidak sesuai. Jika kemudian kita lihat dari seluruh jurnal, seluruh skripsi, seluruh tulisan, mereka sepakat mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang utama dan ekonomi adalah hal yang akan mengikuti daripada itu semua. Maka kemudian di sini kita banyak temukan masalah bahwa nomor 2 kan pendidikan itu adalah salah satu hal yang kemudian akan mendatangkan persoalan bagi anak-anak ke depan. Analogi sederhana yang kemudian akan saya beri contoh adalah misalnya ketika kita sodorkan satu barang mati semacam tempat duduk atau kursi atau meja, yang menjadikan kursi dan meja itu berkualitas adalah siapa yang kemudian memakainya. Ketika yang memakainya adalah orang dengan sumber daya yang lebih, maka kursi dan meja itu akan dilihat sebagai tempat usaha, menjual mie atau menjual pakaian. Tetapi di tangan orang-orang yang tidak berkualitas, maka kursi dan meja itu akan menjadi barang yang tidak berkualitas hanya untuk menjadi tempat gibah. Jadi korelasinya dengan pembahasan tadi adalah yang menentukan bagaimana kemudian lingkungan dikelola, ekonomi dikelola adalah ketika seseorang itu dikualitaskan, maka apapun benda, apapun barang yang kemudian dipegang akan ikut berkualitas juga. Lalu yang keempat, cara bernalar yang keliru yang banyak kami temukan di tengah masyarakat desa adalah bagaimana kemudian mereka mengkritik mahasiswa yang pulang dan kemudian menjadi petani. Ini menjadi persoalan. Apakah ketika mereka menjadi mahasiswa mereka dilarang untuk menjadi petani? Ini tidak menjadi persoalan. Apa yang menjadi kelebihannya? Mereka akan bertani dengan ilmu, bukan bertani dengan naluriah, dan bukan bertani karena ikut-ikutan. Mereka membahas bibit dengan detail, mereka memproyeksikan tanah dengan sangat baik, dan mereka memasarkan barang dengan sangat bagus. Itu persoalannya. Tidak ada larangan ketika pulang jadi petani, dan itu tidak dibantah ketika mereka menjadi mahasiswa.
mereka akan memperbarui cara menjadi petani yang tradisional menjadi cara bertani yang modern. Lalu kelima adalah nalar pemerintah desa yang sangat keliru yang kemudian banyak kami lihat. Bagaimana kemudian dalam sisi penganggaran yang terjadi di desa hari ini lebih banyak menganggarkan persoalan yang terkait dengan infrastruktur, berbicara tentang pembangunan selokan, bicara tentang pembangunan tugu, tetapi mereka jarang untuk bagaimana kemudian berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan ini entah dari mana kemudian didapatkan. Lalu kemudian mereka memberikan definisi bahwa infrastruktur menjadi hal yang utama daripada suprastruktur. Dan ini menjadi hal yang sangat keliru sekali. Di tengah megahnya, kokohnya tugu hari ini yang kemudian kita lihat, di tengah banyak bangunan megah yang kita lihat hari ini, tetapi moral-moral generasi tidak lebih baik. Pencurian tetap terjadi, kemampuan baca anak menurun sekali, dan itu secara data-data yang kemudian kita lihat sampai hari ini sangat membuktikan bahwa kita sangat terbelakang daripada itu. Maka kemudian saya mengajak bahwa cara bernalar inilah kemudian mari kita perbaiki sehingga kita memandang masa depan dengan lebih baik, dengan bagaimana kemudian melihat desa dalam satu studi yang benar-benar detail. Kalau bisa saya tawarkan adalah bagaimana kemudian desa disenter dalam perspektif akademik. Kira-kira seperti itu pembahasan singkat yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.